paling sering sama dokter ini. Nah, ini anatomi dulu ya. Kan ini kita repro ya. Kalau anatomi, kalau repro itu gampang-gampang susah. Lebih gampang sih. Kan karena dia cuman cewek aja ya, yang agak embulet nanti lebih ke fisiologinya. Kayak sintesis hormonnya gitu-gitu. Tapi kalau anatomi sama apa lain-lainnya lebih mudah ya. Nanti kalau mau nanya, nanya aja ya langsung ya. Ini sistem reproduksi wanita. Nah, kita tahu ya, ini ada yang interna sama yang eksterna. Dari yang eksterna, ya, ada mons pubis yang tumbuh-tumbuh rambut, ya. Terus ada labia mayor, itu yang besar. Ada labia minor. Terus ada klitoris juga. Ada uretra. Ini sama vagina. Nah, nanti kalau kalian pas koas jangan ketuker ya, Rek, ya. Biasanya biasanya ya kalau koas pertama kali terus pasang apa kateter sama ibu-ibu atau sama yang perempuan agak susah. Loh, yang mana ini? Lubangnya soalnya kalau uretra itu Rek, kecil banget, kecil. Jadi kadang ada perempuan yang harus dibuka dulu, dibelek gitu buat nyari uretranya. Nah, biasanya tugasnya koas atau kita ini kalau dokter umum, kalau mau perawatnya nggak bisa ya kita yang bantuin. Kita bantuin beleknya. Apalagi kalau bayi, aduh susah itu Rek. Kalau bayi perempuan. Jangan ketuker sama vagina. Kalau vagina biasanya lebar ya, yang di bawah sendiri yang lebar. Bedakan juga dengan anusnya. Ya. Jadi kalau perempuan biasanya kalian belek dulu ini labianya dibelek, labia mayor sama minornya dibelek, nyek, nanti kelihatan uretra sama vaginanya. Apalagi kalau yang apa apa mbak-mbak gitu ya belum menikah terus pasang kateter. Nah, itu agak susah itu juga. Karena biasanya vaginanya dia agak kecil ya kan. Beda sama orang yang sudah melahirkan. Biasanya ini agak lebar. Nggak selalu sih tapi. Itu ya yang dari eksternal. Ini ada anus juga. Nah, kalau melahirkan, Rek, kan kepala bayi besar banget ya. Vagina ini membesar. Meng, sebesar kepala bayi. Biasanya ini robek, Rek. Ini namanya perineum. Bagian bagian sini tuh namanya perineum. Nah, itu biasanya sering sobek karena kepala bayi yang besar. Biasanya robeknya ada grade-nya. Kalau sampai di anus tuh grade 4 biasanya. Yang jahit kalau grade 3 dan 4 itu biasanya dokter spesialis itu obgyn. Kalau umpama bidan atau koas biasanya jahit yang kecil-kecil, yang ruptur yang kecil-kecil, yang satu gitu biasanya. Ya. Terus yang bagian dalam ya ada labia mayor, sama minor kan di sini yang luar ini tadi, yang dalam masuk ke vagina, vagina ya. Vagina di sini ada himen. Nah, kalau belum menikah atau belum berhubungan seksual, biasanya himennya masih belum ada robekan. Himen tuh bentuknya apa, Kak? Bentuknya kayak selaput tipis gitu. Ya, terus masuk ke atas ini uterus. Ya, ini uterus. Yang kalau ada bayinya dia membesar. Ini VU atau vesika urinaria. Jadi kalau ketika ininya membesar karena bayi, biasanya ketekan. Makanya ibu hamil sering pipis. Ya. Terus yang belakang ini anus, keluarnya pupita. Ya. Pupuk keluarnya lewat sini. Ini ada ovarium sama tuba apa uterine tube atau tuba fallopi atau sebutannya ya. Sini mudeng, mudeng ya. Ini ya, yang eksterna ada mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, orifisium uretra eksterna, orifisium vagina eksterna. Orifisium itu apa, Kak? Orifisium itu lubang ya, lubang. Sama kelenjar aksesorius. Yang interna atau yang dalam ada apa aja? Ada ovarium, ada tuba fallopi, uterus sama vagina. Ya, yang genile apa yang eksternal atau yang luar itu mons pubis ya, itu bagian menonjol di depan simpipisis pubis, biasanya ada rambutnya ya. Terus ada labia mayor sama minor. Kalau yang mayor lipatan kulit yang menonjol dan menebal ya, yang tadi ya yang menebal. Kalau yang minor tuh yang kulit yang lebih kecil di dalamnya, menyerupai sama labia mayora
Dia memanjang dari klitoris secara oblik, oblik itu miring, berada di medial di tengah dari labia major. Klitoris, jaringan erektil atau ereksi. Kalau pada pria, jadi kan kita itu kan nanti di embriologi kan kita tahu ya, kalau perempuan dia berubah jadi klitoris, kalau laki-laki dia memanjang membentuk penis. Terus dia letaknya di bawah komisura labialis anterior ya. Jadi klitoris adalah penis yang tidak jadi pada perempuan. Terus ada apa lagi? Ada vestibulum. Vestibulum itu apa? Celah di antara labia minor dan ada di belakang klitoris. Itu namanya vestibulum. Ada apa aja? Ada orifisium uretra eksterna buat pipis ya. Ini ya. Aduh, orifisium vagina eksterna ini ya. Ductus vestibularis. Terus ada himen di dalam biasanya agak dalam. Jadi kalau kalian apa sih forensik biasanya, aku dulu forensik dapat pelecehan seksual atau kekerasan seksual pada anak-anak gitu ya. Kan kalau anak-anak nggak boleh ya reo dibuka karena dia kan. Tapi gimana cara tahunya dia sudah diperkosa apa enggak ya? Kita cek himennya. Gimana caranya Kak? Biasanya kita colok ininya, bukan colok vaginanya ya. Kita colok anusnya terus ditekan. Nanti dilihat. Biasanya kelihatan. Ditekan ke atas gitu. Nanti kelihatan himennya. Himennya ada robekan di arah jam berapa. Itu biasanya kalau lihat pada anak-anak yang korban dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Biasanya gitu. Terus ada bulbus vestibularis, ada di sisi-sisi atau di samping-sampingnya orifisium vagina. Nah, ya orifisium atau ostium vagina itu ini ya. Bulbus itu apa? Kelenjar. Nah, kelenjarnya ada apa aja? Ada Bartholin sama Skene ya. Bartholin. Nah, biasanya itu kan dia kelenjar ya. Kelenjar berarti mengeluarkan sekret ya, mengeluarkan cairan ya. Nah, dia bisa buntu, Rek. Buntu karena banyak hal, karena bakteri apa-apa. Nah, biasanya kalau ada pembesaran di sini, ada bendol di sini, biasanya apa? Biasanya ada abses Bartholin atau ada infeksi di kelenjar Bartholinnya. Biasanya besar, sebesar telur ayam kayak gitu-gitu. Nah, ini ya, atau yang namanya juga bisa disebut Bartholin kista, nah, atau kista Bartholin. Nah, ini bener gede sebulat ini ya. Ini klitoris, ini uretra ya buat pipis, ini vagina, ini ada Bartholin. Ada dua di sini ya. Nah, kalau apa ada kista atau ada infeksi atau apapun itu yang menyumbat apa glandula Bartholin ini jadi ini contohnya salah satunya kista Bartholin ya. Ini nervus-nervusnya, nervus pudendus ya. Dia diinervasi siapa? Sakral 2, 3, dan 4 ya. Nervusnya nervus pudendus ya itu aja. Nah, ini yang interna atau yang dalam ya. Kalau dari bawah, kita kan dari belajar dari bawah ya. Dari luar ya. Vagina masuk ya, masuk ke dalam ini serviks ya. Nah, kenapa Kak kok banyak yang namanya kanker serviks? Oh, posisinya di mana serviks di sini loh, Rek? Kenapa kok banyak kanker serviks dan kebanyakan pada usia-usia 40, 50, kenapa? Karena kanker serviks atau CA serviks yang diderita sama siapa? Iku Rek, Julia Perez dulu. Dia kan kanker serviks ya. Nah, itu kenapa? Karena biasanya kan orang-orang yang sudah menikah atau yang sudah pernah berhubungan seksual itu kan mau penis kan masuk sini ya Rek ya, maksimal tuh masuk sini, masuk mentok itu di serviks sini, di vagina paling ujung ini. Nah, kan kita nggak tahu ya apa hubungan seksualnya itu secara secara bersih apa enggak, terus penisnya itu bersih apa enggak. Nah, biasanya itu mengandung apa HPV, mengandung virus yang namanya human papilloma virus. Kalau human papilloma virus ini di luar letaknya, jadinya apa? Kondiloma atau kutil.
Kalau dia di dalam, nah dia kalau ada yang ganas, kan ada tipenya ya HPV 6, HPV 18, HPV 20, nah, ada nomornya. Ada yang ganas, ada yang enggak. Yang enggak ganas dia jadi kutil atau jadi kondiloma. Yang ganas jadi kanker. Nah, itu kenapa pentingnya vaksin HPV, yaitu mencegah dari kanker serviks. Ya, ini vagina, ini serviks di atasnya. Ini uterus, ya. Tempat menempelnya apa? Tempat menempelnya bayi itu di uterus. Uterus ini yang bikin kalian mens, ya. Dia menebal dan menipis kalau di fase-fase tertentu di siklus mensmu, ya. Naik ke atas ini uterus, ini ada tuba falopi atau tuba uterin, ya. Ada beberapa bagian dari tuba falopi. Ada intramural, ismus, ampula, sama infundibulum. Nah, itu dulu ya. Jadi ada 4 bagiannya. Infundibulum, ampula, sama ismus, sama intramural. Nah, terus ini apa, Kak? Ini ovarium, ya. Ovarium, tempat menghasilkan apa? Telur, ya, atau ovarium, ya toh. Nah, prosesnya gimana, Kak? Telur dihasilkan di ovarium. Kan kita punya 2 atau ovariumnya. Terus ini ada fimbre-fimbrenya. Nah, fimbre-fimbre ini tugasnya apa? Nangkepin telur-telur yang dihasilkan dari ovarium. Nah, habis itu dia jalan ke infundibulum. Ini tadi telurnya, gitu. Terus jalan ke ampula. Nah, biasanya telur-telur ini atau satu telur ini ngendon apa ya, nongkrong di ampula dan ismus yang paling sering. Nah, tempat bertemunya sperma dengan telur biasanya kebanyakan di sini, di ampula dan ismus. Karena biasanya telur itu ngendon di sini 24 sampai 48 jam. Dia nunggu, nongkrong nih di sini nih. Kalau nggak ada yang buahin, ya udah dia turun dan lepas bersama mens. Kalau dia dibuahi, ketemu sperma nih di sini berkembang jadi bayi. Nyeng, bayinya nanti nempel di sini di uterus. Pembesar, 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 hamil ibunya, ya. Uterus ada apa aja? Ada endometrium, ada miometrium, ya. Endometrium ini yang ini. Mio apa? Mio otot. Nah, selain itu, selain tadi ini, ada yang ngiket. Jadi ovarium ini ada yang ngiket, ada ligamennya, ya. Ligamennya apa aja ini? Ligamen mesosalping, ada mesoovarium, ada mesometrium. Itu cuma buat ligamennya, buat ngiket biar uterus itu nggak gondal-gandel, ada di tempatnya. Gitu ya. Nah, ini ovarium ya. Ovarium bentuknya kayak almond. Ukurannya 2-4 cm. Ada di sisi uterus. Nah, di bagian atas ya. Ada ekstremitas yang superior. Nah, ini ada yang ngiket. Yang ngiket ligamentum supersorium ovari atau vasa ovarica. Yang inferior diikat sama apa? Ligamen latum ya. Tuh. Nah, ini semakin tua ovarium itu semakin mengecil, Rek. Posisinya sedikit berubah saat melahirkan karena kontraksi uterus yang irreversible. Ya, jadi kan posisinya di sini toh. Karena perutnya membesar kayak karena didik bayi, biasanya dia posisinya agak berubah. Posisinya aja sih. Terus vaskularisasinya sama inervasinya dari arteri ovarika ya. Dari aorta abdominal beranastomosis atau bergabung dengan arteri uterina. Venanya ada vena dextra sama vena sinistra. Lanjutnya ke vena cava inferi. Plexusnya nervus hipogastrik sama plexus pelvicus. Nah, ini ya arterinya arteri uterina. Nih, tuba uterina, tuba yang tadi ya, salurannya ya. Ada intramural, ismus, dia sempit, ya, ismus dia menyempit ya. Ampula, nah ini, ampula lebar, ya. Dia fertilisasi, tempat ketemunya sperma dan ovumnya di ampula.
Ampula dan ismus. Tapi paling banyak di ampula. Sama infundibulum. Nah, dilengkapi oleh fimbre-fimbre yang buat nangkep telur. Nah, ini sering terjadi tempat kelahiran ektopik. Apa maksudnya Kak, kelahiran ektopik? Jadi, kelahiran ektopik itu apa? Jadi, dia itu kan tadi kan apa sperma sama ovum kan ketemu ya, jadi bayi kan kalau jadi bayi. Kalau ketemu jadi bayi. Nah, tapi ada beberapa kasus yang dia itu kelahirannya di luar ovarium. Jadi dia berkembangnya mau di ampula. Dia ketemu apa ovum sama sperma ketemu di ampula. Terus dia berkembang di sini jadi bayi di sini nih. Nah, itu juga bisa terjadi, Rek. Itu namanya KET atau kehamilan ektopik terganggu. Biasanya apa? Ibunya itu atau pasiennya merasa nyeri hebat. Nah, ini kan dia kan saluran ya, Rek, ya. Saluran ada bayi tumbuh di situ, lah yuk sakit. Nah, biasanya itu KET ya. Biasanya apa diagnosis bandingnya sama apa? Sama appendicitis atau usus buntu nek perempuan. Nyeri di perut kanan bawah. Wah, langsung mikir kalau perempuan berarti diagnosis bandingnya oh usus buntu atau ini KET. Tanyakan tanyakan perempuannya udah mens apa belum bulan ini. Nah, itu ya. Jadi harus hati-hati. Nah, ini vaskularisasi sama inervasinya tuba dari sama ya, arteri uterina sama arteri ovarika. Inervasinya plexus ovaricus sama hipogastricus. Nah, ini uterus ya, yang tadi tempat nyimpen bayi, ada apa? Ada fundus, ada korpus, ada cervix ya. Dia berongga ya. Ototnya tebel kayak buah pir. Posisinya antefleksi. Letaknya di mana? Di antara vesika urinaria dan rektum. Berarti depannya ini ada bladder atau vesika urinaria. Belakangnya ada rektum atau tempat buat pup. Tesnya ada tuba uterina sama vagina. Ini ya. Fundusnya berbatasan langsung sama tuba. Korpusnya, nih korpusnya datar ya, diapit sama fascia ya, sama ini. Ligamennya diikat sama lateralnya ligamen latum ya. Yang tinggi suara kayak metu. Gak tahu ya. UAB ku metu terus ya ligamen latum ini. Dia ngikat apa? Uterus ya. Nah, ini uterus ya. Uterus tadi ini yang paling tersempit ini kan bagian cervix. Nah, ada yang namanya porsio ya. Ada porsio supravaginalis dipisahkan oleh VU di bagian depan kan tadi vesika urinaria atau bagian depan, belakangnya dipisahkan oleh rektum. Nah, lateralnya ada arteri uterina sama ureter. Kalau porsio vaginalis nih, ini kan yang apa portio supravaginalis. Supra kan berarti atas. Kalau porsio vaginalis itu yang ini. Ya. Salah. Yang ini. Dia berhubungan sama vagina langsung. Sama excavitio rectouterina atau cavum Douglas. Cavum Douglas tempatnya di mana? Ini Rek. Nah, ini itu paling sering keluar pada saat ujian. Itu cavum Douglas. Pada saat pada saat perdarahan hebat, Rek. Terus kalian RT atau kalian melakukan rektal toje atau kalian jari kalian masuk ke anus, terus kalian rasain ada empuk-empuk yang berisi cairan, berarti dia ada perdarahan, Rek. Perdarahannya ada di mana? Di cavum Douglas atau excavatio rectouterina. Di sini tuh bisa nampung cairan, Rek. Biasanya lebih ke arah darah. Apa Kak darahnya dari mana? Darahnya dari sini. Kalau tadi pasiennya KET atau kehamilan ektopik, nah ya kan? Ini kan berarti kan bayinya tumbuh di sini toh, di salurannya toh. Nah, bisa jadi ini salurannya pecah. Biar darahnya kemana? Ke sini. Nah, ke kavum Douglas. Nah, dengan cara apa kamu tahu ada perdarahan di kavum Douglas? Ya ini, dengan cara kamu colokin jarimu ini ke sini nyit. Nah, bisa nanti kerapain ada cairan.
Nah, ini ada yang ngefiksasi uterus ya tadi ligamen-ligamennya. Penyokongnya itu diafragma pelvis, ada yang gantung. Siapa yang gantung? Ligamentum latum ya, ini ya latum ya. Mulai dari sisi uterus dan menggantung ke dinding pelvis. Sama ligamen teres uteri menuju labia mayor melalui kanalis inguinalis sama ligamen cardinal ya. Nah, kira kalau mau tahu ligamen-ligamennya di mana ya. Ini ligamen ovari ya. Jelas ya oleh ovarium ya namanya ligamen ovari propium. Ya, kalau di sini tadi ligamen teres uteri atau ligamen rotundum ya. Ini ada ligamentum supercilium ovari, ligamentum cardinal. Cardinal tadi kan ini kan apa uterus kan. Nah, ini ada sacro-uterina. Ada yang apa ligamen cardinal. Kalau yang bawah sini yang vagina-vagina ligamen pubo cervicalis. Banyak ligamennya yang ikat ya. Kalau vaskularisasi dan inervasinya sama ya, arteri uterina, cabang dari iliaca interna. Venanya plexus venosum. Inervasinya dari plexus hipogastricus sama pelvicus. Nah, ini. Nah, banyak, Rek. Ada kelainan posisi-posisi dari uterus. Kan harusnya uterus tadi apa, Rek? Antefleksi ya. Aduh. Nah, normalnya kan gini ya, antifleksi ya kan. Gini kan normalnya. Eh, eh. Nah, gini kan normalnya. Tapi ada beberapa kasus ada yang retrofleksi, jadi malah melewat ke sono. Ada yang retrosection, melewat juga. Harusnya ke sana, agak ke sana, tapi dia melewat agak ke sini. Sama antifleksi. Oh, ini menekuk ke atas, agak menekuk ke atas. Tapi yang paling sering tuh kira apa retrofleksi. Ada ininya, ada derajatnya, ada derajat 1, derajat 2 sama derajat 3. Retrofleksi. Ya, vagina ya. Kalau vagina itu tempat lahir atau jalur lahir yang terpanjang, memanjang dari vestibulum sampai cervix ya. Ada ruginya. Pas kalian VT, kalau kalian masukkan jarinya kalian, kalau kalian koas objin, kan kalian biasanya suruh melihat, udah bukan berapa, Dek. Nah, itu ya. Jarinya masuk sini kan, ngek. Dari sini kan masuk set. Nah, itu ada ruginya. Jadi ada kayak kasar-kasarnya gitu. Dia menyusun dinding vagina. Terus ada fornik posterior, anterior, sama lateral. Ya, ini ya. Nanti kalian raba biasanya. Ada fornik lateral, fornik anterior, sama posterior. Dia berhubungan langsung dengan VU dan rektum. Vaskularisasinya ada arteri uterina, arteri vaginalis, venanya plexus venosum, inervasinya plexus uterovaginal sama pudendus. Nah, ini ya. Meow. Nah, ini infusnya tadi ya, S3, S4, S5. Ya, kalau pudendus ya. Sama. Masih kayak sih dilihat 3, 4, sama 5. Nervus pudendus. Nah, ini perineum. Perineum letaknya di mana? Antara vestibulum dengan anus. Organnya ini punya konsistensi dari kaku sampai elastis. Panjangnya rata-rata 4 cm. Yang tadi aku bilang ya. Antara anus sama vagina ini kan ada ini. Namanya perineum. Nah, ini ya. Ada triangle anal. Kalau di segitigain. Nih, limfonya kalau yang eksterna ada nodi limfoinguinalis yang vulva. Yang interna ada yang lumbales sama iliaka sama inguinal.
Itu yang infonya. Nah, ini ada cara cepat buat ngapalin fiksasi uterus. Ada yang namanya telu lagi. Teres, 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 uterus labia mayor. Ya, kalau teres uteri dia dari uterus sampai labia mayor. Ya, teres uteri dia uterus sampai labia mayor. Lu latum, latum dari uterus sampai dinding pelvis. K. Kardinal dari serviks ke lateral pelvis. Tiga palma ya, Rek, ya. Ligamen-ligamen ini sering banget keluar. Super sering. Ayo soalnya jawab aja, Rek. Salah gak apa-apa. Nanti langsung dibenerin. Ayo jawab. Gimana? Apa? Salah satu bagian uterus, dia lapisan muskulasi yang banyak mengandung pembuluh darah. Lapisan apa yang dimaksud? Aduh, benar. Kenapa kok yang C? Karena dia vaskuler. Dari vaskuler berarti apa? Banyak pembuluh darah. Pinter. Dari miometri. Pinter. Nih, perineum tadi vaskularisasinya dari perineum, perineum. Vaginalis. Dari pudenda. Tadi kan pudenda ya. Pudenda, pudenda. Nah, ini ovarium diikat suatu ligamentum yang menghubungkan dengan uterus tadi. Namanya apa? Aduh, ligamen, ligamen. Suspensorius ovarium. Ovarium, ya, ovarium diikat ligamen. Ovarium berarti yang mana ovarium? Ovarium berarti kita, ya, diikat sama uterus, sama iki. Jadi kok sama solving. Ya. Kalau suspensorium ovari itu sing iki rek. Jadi dia ngiket ini bukan sama uterus. Latum ya enggak. Terus yang bener apa, Kak? Si. Kayak enak misal solving. Uterus sama ovarium. Si. Uterus sama ini sih mau teluk mau lo lah. Uterus sama apa mau? Uterus sama ovarium. Tuh. Uterus sama ovarium. Harusnya iki kan ya? Iki kan? Iki sama iki kan? Latum bukan. Teres uteri, labia mayor malah enggak. Trotodum. Cervix, pelvis, enggak juga. Kudune iki gak sih, Rek? Iki sama iki gak sih? Kudune kardinal enggak sih? Iya sih. Sakroterina enggak. Ini belakang. Ini teres uteri tuh ini. Kalau enggak ini ya jawabannya ya. Nega ini ya ini. Kan dia tapi harusnya ini sih. Ovari propium sih. Kan dia nyambungin antara ini sama ini kan. Uterus dan ovarium kan. Ovari propium. Nih. Nggak ono. Berarti gak ada yang bener dong, Kak. Iya. Iki sih kudune. Kudune ya.
Nek suspensorium ovari kan ini kan. Enggak dong. Rotundum. Iki rek. Iki ya iso. Relatum enggak. Nek kardinal kan bawah sama lateral enggak. Iya enggak. Misalnya enggak enak. Ini sih aku. Aku ya. Ntar jadi PR lah buat aku. Nanti tak kasih penjelasan. Yuk. Ilia kah? Vaginalis. Bener. Ini yang interna ya. Iliaka tapi yang interna. Pinter. Paling lebar. Nah ini mau. Latum. Pinter. Ya yang paling lebar. Latum. Latum. Uterus yang masuk ke dalam vagina. Nah ini. Ismus tadi apa? Kan bagian tuba fallopinya tadi tuh kok. Tuba kan ya? Berarti salah bener. Ya salah. Salah pinter. Endometrium bener apa salah? Endometrium termasuk dalam uterus, tapi tidak masuk dalam vagina. Cervix bukan sih kak? Iya, Kedua. pinter. Gak usah mikir, Rek. Ini kan tadi kan gini kan. Lupa. Bentuknya gini toh. Welek men. Bentuknya kan gini kan. Ngek, ngek, ngek. Gini kan tadi bentuknya. Iki fundus. Ini korpus. Ya toh. Ini apa? Cervix. Wes. Fundus, korpus, cervix. Ya, pinter. Ayo yakinkan dirimu, nak. Ya, bagian endometrium yang terkelupas saat terjadinya mens. Pinter sekali. Nih, tempat terjadinya fertilisasi paling sering. Fimriai? Eh, Bukan. Ismus? ampula. Kan tadi dua, ya. Kan tadi apa tadi? Intramural kan yang paling sini toh. Apa sih mau bentuknya? Ini kan bentuknya. Terus ada kayak tangan-tangannya gini. Elek-rek. Terus ini ovarium, ya kan? Ya, sinilah pokoknya rek gambarnya. Ini yang paling sini apa tadi namanya? Ada 4 bagian. Namanya intra, Intramural. intramural. Terus ininya apa namanya? Is? Ismus. Betul, pinter. Terus yang paling lebar namanya apa, Am? Ampula. Lah, terus ini apa ini namanya? Itu baru Fimbriae. Saya mikirnya nyuat nangkep. Paling sering terjadinya dia nangkep ya, nangkep nangkep ditaruh di ampula. Ampula. Oke, pintar. Nih, letaknya paling rendah di antara uterus dan rektum yang tadi aku bilang kalau ada perdarahan tempatnya di situ. Apa namanya? Benar. Nggak usah harus yakin dengan kehidupan ini ya. Ini ya. Nah, ini namanya kavum Douglas. Dia letaknya paling rendah. Ya. Makanya tadi aku bilang kalau umpama kamu tusuk, masukkan jarimu ke sini, ke raba ini. Ini ada perdarahan. Itu namanya letak paling rendah dari uterus dan rektum. Apapun itu, Rek, bisa jadi peritonitis atau kebocoran organ. Kebocoran organ, terus organ umpama ada kecelakaan gitu ya, kecelakaan hebat. Terus apa ada perdarahan abdomen, ada perdarahan organ. Umpama apa ginjalnya robek, nah berdarah. Nanti ngumpulnya di mana? Di sini, Rek. Di kavum Douglas ini. Yo, dikasih mainan. Konjal Bartolin? Gak ingat. Iya, betul sekali. Udah tidak usah dipikirkan ya, guys. Ya, yang tadi yang menghasilkan kelenjar, yang menghasilkan cairan atau lubrikasi itu Bartolin.
Muskulus yang membentuk diafragma urogenital. Kok uru? Di ischiocavernosus. Kok usah dipikir ya, Rek, ya. Nah, ini ya. Nah, ada diafragma urogenital yang membentuk dinding dari diafragma inferior, urogenital inferior. Apa? Apa aja? Ini ya. Ischiocavernosus, bulbo spongiosus, levator ani. Yang membentuk diafragma pelvis. Kok muskulus-muskulusan ya? Langsung levator ani sing tadi loh, Rek. Jadi kan ada apa aja tadi? Muskulusnya ini diafragma pelvis bentuk dari otot levator ani. Ada dua bagian, pubococcygeus sama iliococcygeus. Jadi saya mau kembali. Pulbo ambek ilio. Kan levator ani ya. Bulbo ambek ulvi iki ambek iki. Oke, tadi udah ya. Fungsional ya. Kita tadi udah juga. Jika mau, eneh, am, pula. Ampun lah. Iya. Kok ismu salah dong? Ampula ya. Yang paling benar. Oh, sudah. Ada yang mau nanya nggak anatomi? Ya, temenmu kan ada yang laki-laki, tak ada ya. Biasanya laki-laki lucu-lucu. Nggak ada yang mau nanya anatomi. Lupa tadi mau tanya apa. Aku tanya, oh ya pas deh tengah-tengah inget gitu. Tanya kak. Nggak apa-apa, Rek. Nggak ada, next. Lanjut. Hmm? Embrio Lanjut ya? aja, Kak. Oke. Embrio ini dokter Yeni. Jadi soalnya selalu sama. Jadi hafalin soal. Ya nggak sih, Rek? Kalian kalau embriologi sama nggak sih soalnya? Apa ya apa? Berdasarkan pengalaman. Aku lupa. Eh, ganti semua apa ganti? Sumpah, ya Allah, tegoe. Enggak, Rek. Jadi, kalian tuh jangan belajar dari 1 tahun, toh. Mama, kalian ini 2000 berapa sih? 2024. Kalian cuma belajar dari 2023. Jangan. Belajarnya 2022 juga. Sekali cari ono 2021. Kan udah dapat soal-soal belum sih? Belum. Kayak mau drive-drive cutting gitu nggak ono, Rek? Ngapunten nih Kak ya, untuk 2023 saya pas lihat drive-nya itu nggak ada sih. Jalu oh lho, Rek. Maksudnya tak cari ini nanti ini ada yo. Tapi aku tuh tapi aku itu sungkan, Rek, nek ngirim di grup. Nanti ngechat aku aja tak kirim ya. Wes, en embrio. Embrio itu lo sama, Rek, dari dulu aku lo gak pernah ada dikasih beda soal iku sumpah. Beda pun ya dari mama aku kan 2016 ya. Ya Allah jauh banget sama kalian. Aku belajar 2015, tapi aku juga belajar 46 X Y ya. X didapatkan dari siapa? X yang pertama dari ibu ya. Kalau yang kedua ini dari terus. Nah ini kunci dismorfisme seksual atau perbedaan seksual terletak pada kromosom Y. Y ya. Y ayah. Y. Dia mengandung gen SRY atau sex determining region on Y ya di kromosom YP11. Nah,
proteinnya testis determining factor. Jika ada, kalau SRY ini ada, dia biasanya berkembang ke pria atau jadi laki-laki. Kalau SRY ini nggak ada, dia jadi wanita. Nah, itu konsepnya. Pokoknya YYY SRY di laki-laki. Terus kalau nggak ada di perempuan. Nah, ini. Jika sel germinativum primordial gagal mencapai genital, terbentuk. Oke. Sistem genital ada apa aja? Ada gonad, ductus genitalis, sama genitalia eksterna. Nah, nanti tiga ini terdiferensiasi. Nah, ini ya gonad. Nah, kalau ada atau presence SRY, kalau ada SRY, dia berubah nanti jadi medula. Terus jadi testis. Terus nanti dia ada dua sel. Sel Sertoli sama Leydig. Sertoli lili dia anti Mullerian. Oh ini. Cara ngapalinnya kalau laki-laki berarti wolf. Wolferian. Wolf. Serigala-serigala biasanya laki-laki. Kalau perempuan Mullerian. Mullerian. Nah, ini dulu apalin. Kalau laki-laki Wolferian, kalau perempuan Mullerian. Kalau di laki-laki tadi kan, sertolinya ada yang namanya anti-Mullerian hormon. Mullerian kan di perempuan. Dia menghambat produksi dari organ reproduksi yang wanita. Ya. Kalau sel Leydig, dia menghasilkan testosteron. Nah, testosteron dia membuat apa? Karakteristik laki-laki. Nah, itu ya. Kalau ada SRY, kalau absens atau tidak ada SRY kan dibuat laki-laki toh. Dia berubah jadi korteks, jadi ovari, jadi sel-sel folikel. Ada TK sel mengubah jadi estrogen, dia berubah jadi organ seks perempuan. Ya, ingat-ingat kalau Wolferian itu laki-laki, kalau Mullerian dia perempuan. Nah, ini dia berubah dari genital ridge dan mesonefros. Nah, hubungan antara genital ridge dengan mesonefros berlokasi di ductus mesonefros. Nah, ini belum berkembang ya, ini gonadnya. Nah, awal minggu kelima dan akhir minggu keenam, nah ini germ stem muncul dalam genital ridge di usia embrio yang 6 minggu. Makanya kalau pas ibu hamil itu pas di USG di bawah 10 minggu biasanya belum kelihatan jenis kelaminnya karena ininya belum terdiferensiasi. Ya. Nah, ini primordial germ cell, awal perkembangan embrio di dinding yolk sac dekat anatolis bersama sel-sel endoderm. Thank you. Nah, ini. Sampai akhir minggu ke-6, nah ini, genital atau gonadal ridge ini sama sel germinativum ini migrasi membentuk korda seks yang primitif. Nah, ini masih minggu ke-6 ya. Jadi masih belum bisa dibedakan ya laki-laki sama perempuan. Soalnya masih gonad yang indifferent. Belum bisa dibedakan. Ya. Nah, ini pengaruh sel germinativum primordial pada gonad yang indifferent. Ya. Kalau dia 44XY, laki-laki toh, dan 44XX ini P. Ya, ini ada pengaruh Y-nya atau SRY tadi. Ini tidak ada. Ya. Dia berubah jadi testis ya kalau laki-laki ada SRY-nya. Korda medularisnya berkembang. Medularis ya. Tapi kortikolisnya tidak berkembang. Buginianya tebal. Nah, kalau ovarium yang berkembang apa? Korkolisnya. Medularisnya dia degenerasi. Ya, itu aja sih bedanya. Sama albuginianya tidak ada. Albuginia tadi kan bentuk apa? Membentuk epididymis kan? Kalau kemarin. Nah, ini ya. Gen SRY tadi. Merangsang diferensiasi dari sel Sertoli sama Leydig. Ekspresinya membentuk testis sama tunika albuginea. Korda kortikalisnya atau ovarium nanti gagal berkembang. Sedangkan pada wanita, dia
korda kortikalisnya dia berkembang, medularisnya dia hilang. Terus albuginianya jika tidak terbentuk. Iya sama ya. Pria ada SRY, SRY jadi testis. Wanita nggak ada SRY-nya, ini kan SRY-nya nggak ada, jadi ovari. Ya, ini gonad yang belum terdiferensiasi karena ada SRY. Nah ini dan dipengaruhi oleh hormon testosteron dan mis, dia berubah jadi testis. Ini jadi laki. Kalau perempuan tidak ada gen SRY, dia jadi vagina sama ovari. Deh. Nah, ini. Kalau gen SRY, dia nembus medula. Jadi korda medularis kan tadi yang berkembang atau testis. Terus lanjutannya dia berubah jadi tunika albuginia. Dia berubah jadi retestis sama tubulus seminiferus. Nah ini, kalau yang mesenkim gonadal ridge-nya tadi, jadi interstitial symplectic. Di minggu 8 menghasilkan testosteron. Dia mempengaruhi diferensiasi seksual atau genital eksternal. Nah ini, minggu ke-8 dia biasanya udah terbentuk nih. Dari testis, nyinyi gitu ya. Tapi kalau mau aman biasanya lihat USG di minggu ke-10. Ya, soalnya kan terbentuknya sudah benar-benar terbentuk gitu loh. Oh, ini ovari, oh ini perempuan, oh ini laki-laki. Nih, korda seks yang primitif. Sel irregular masuk ke medula, stroma vaskular berupa medula ovarium. Kalau minggu 7, jadi tadi kan korda kortikolisnya kan berkembang. Jadi apa? Jadi sel folikular sama telurnya. Gini. Nah, ini ya. SRY menginduksi testis. Ya. Sel Sertoli mengeluarkan Mullerian inhibiting. Mullerian tadi kan perempuan. Nah, makanya ductus paramesonefrusnya tertekan. Testosteronnya atau selediknya terangsang jadi terbentuk ini. Epididymis, ductus deferens, vesica seminalis, penis, skrotum, sama prostat. Sedangkan perempuan nggak ada SRW-nya, ya wis. Dia terbentuk para mesonefricus. Jadi tuba uterina, uterus, bagian vagina atas, ya. Berarti yang membentuk ductusnya yang para mesonefrus itu yang vagina bagian atas, ya. Atas yo. Nah, ini Mullerian. Mesonefrus Mullerian, para mesonefrus itu Mullerian. Nah, ini ya. Berubah kalau laki-laki minggu ke-6 berubah menjadi dari testis, korda testis, tunika albuginea. Nah ini minggu ke-7 sebenarnya sudah bisa dibedakan antara laki-laki sama perempuan. Tapi masih awal. Kalau pria diferensiasi duktusnya usia 8 minggu. Dia mulai produksi testosteron ya. Ingat setelah 8 minggu. Setelah turunnya testis ya ini rek. Testis itu awalnya dulu di atas, di abdomen. Tapi dia turun ya. Nah, kenapa Kak? Jadi sering banget terjadi antecedent testis. Jadi telurnya testisnya itu nggak ada 2. Adanya cuma 1. Terus dia nyariin di mana kok cuma 1. Ternyata dia masih di atas. Namanya apa? Undescendent testis. Testis yang tidak turun. Nah, ini kalau perempuan ya. Nah, kalau perempuan dari mesonefron tadi berubah jadi epooron, paraoron, sama Krista Gardner. Nah, ya, epooron, paraforon, sama Krista Gardner. Nah, ini ada pembentukan uterus pada D dan vagina. Ya. Yaitu vagina, dia menebel sedikit gini, ngek. Ini pada bayi lahir kayak gini ya. Bulan ketiga. Nah, ini
Ada kelainan, Rek. Ini aku jarang nemu sih. Jarang banget. Super jarang. Ini yang uterusnya terbentuk dua. Ini yang lebih tebal uterus arcuatus. Ini uterus di Delphi atau vaginanya dua. Lucu ya? Ya bocah dua. Dua ya. Kalau uterus bicornis ini saya mending ya karena dia vaginanya satu tapi uterusnya dua. Nah ini kan uterus dua, vagina dua. Ini yang uterus bicornis unicolis. Nah ini dia ada satu tapi nggak nyambung. Ini yang atresia cervix. Nah, kayak iso kira buntu. Kalau ini atresia vagina. Di vagina ya terbuka. Tapi jarang banget sih ini. Ini yang genitalia eksterna. Ada yang namanya genital swelling. Ya ini ya. Nah, ini penebalan genital atau genital swelling di sisi lipatan uretra. Kalau pria jadinya apa? Jadinya skrotum, ya. Kalau wanita jadi labia mayora. Nah, ini ya minggu keempat sama minggu keenam. Wing, wing, wing. Nah, ini ada pengaruh dari testosteron ya, Rek, ya, perkembangannya. Akhir bulan ketiga, uretral valve menutup, berubah jadi penil uretra, ya. Kanalnya nggak terbentuk sampai distal. Nah, bulan keempat membentuk meatus uretra eksterna buat pipis. Terus berdifusi dengan ujung penil uretra. Ini ya, uretranya berkembang karena testosteron. Nah, ini paling sering, Rek. Kelainan genital eksternal pria. Ada hipospadia. Harusnya, Rek. Harusnya kan kalau pipis kan di sini ya, lubangnya kan. Pipis cur, pipis toh. Tapi dia lubangnya di bawah, Rek. Di bawah sini. Jadi uretra eksternalnya itu nggak sampai sini, cuma sampai sini, sampai sini. Jadi ketika dia disunat, harus hati-hati orang yang nyunat. Nah ini aku sering kayak nemu pas nyunat, pas ikut nyunat ya. Itu uretranya di bawah sini, di penisnya, bukan di sininya, di ujungnya. Hipospadia namanya. Lagi namanya epispadia. Epispadia di atas itunya. Nah, ini kalau perempuan ya. Kalau perempuan mengalami tadi apa swelling swelling jadi labia mayor. Nah, ini ada penurunan testis. Testis kan tadi kan aku bilang dia ada di abdomen ya awalnya, terus dia turun. Bulan kedua, ini kan turun, bulan ketiga turun, bulan ketujuh, bulan ke 8 setelah lahir. Dia turun ke, maksudnya turun ke apa? Maksudnya turun ke skrotum, Rek. Nah, ini ya selubung-selubungnya. Pokoknya udah diajarin pas uro, ya. Nih ada yang namanya kelainan di sekitar testis, ada yang namanya hidrokel. Ada cairan di dalam testisnya hidrokel. Nih, apa homolognya? Nah, ini homolog itu apa, Kak? Homolog itu persamaannya. Kalau di laki-laki apa, kalau di perempuan apa, ya. Kalau gonad, kalau di perempuan namanya ovarium. Kalau di laki homolognya namanya testis, ya. Kalau tubulus mesonefrik, kalau perempuan namanya apa? Epoporon sama paraporon. Kalau laki-laki jadi namanya ductus efferentes. Kalau ductus paramesonefron jadinya apa? Uterus, ya. Kalau laki-laki jadi appendix dari testis. Palus apa? Klitoris kalau laki-laki penis, ya. Labioscrotal swelling, labia mayor kalau laki-laki skrotum. Nah, ini. Kalau ada kelainan atau defek pada ini apa karyotype ya banyak, Rek. Biasanya kelainan bawaan. Karet tetap atau namanya sindrom Klinefelter. Nah, dia karetotipnya 47 XXYY. Berarti kan kelebihan satu kan kalau normal kan 46 loh. XX atau XY. Kok dia 47? 47 XXY. 47 XXYY. Nah, dia paling umum satu dari 500 pria. Jarang banget.
Non-disjungsi homolog XS penyebabnya paling umum. Tandanya apa? Biasanya infertil, dia tidak bisa melahirkan. Ginekomasti, karena dia ada X-nya, Rek, yo. Ada X-nya kan ya. Berarti dia bentuknya kayak laki-laki. Tetapi dia tumbuh ini, tumbuh payudara, ginekomasti. Ada gangguan pematangan seksual yang macam-macam ya, sama under androgenisasi. Dia kecil kakinya, hipsnya pendek, apa shouldernya atau bahunya juga lebar. Dia tuh bingung gitu loh bentuknya, nggak laki-laki nggak perempuannya ini sindrom Klinefelter, biasanya infertil ya. Apalagi namanya ada lagi namanya dysgenesis gonad. Nah, ini namanya sindrom Swyer. Ini delesi dari X, ini agak susah sih, jarang juga ketemu. Nih, sindrom Turner. X-nya cuma satu ya, 45 X karyotype. Pendek, mulutnya melengkung, lehernya berselaput, dadanya kayak perisai gini. Ada anomali jantung sama ginjal. Nah, ini kalau gen ya. Kalau kelainan gen ini agak susah emang. Pada individu dengan kedua jenis kelamin atau hemaprodit, nah ini punya dua jaringan testis dan ovarium. Biasanya bergabung jadi ovotestis, dia hemafrodit sejati. Nah ini 70% kasus dia 44 46 XX punya uterus. Tapi genital eksternalnya ambigu. Tapi biasanya perempuan dan dibesarkan sebagai perempuan. Iku rek koyo atlet voli gitu, siapa jenenge? Sekarang dia jadi laki-laki. Atlet voli nasional Indonesia gitu. Kan dia ini hemaprodit sejati. Dia punya uterus tapi dia juga punya testis. Nih pseudo hemaprodit, kelamin genotip yang ditutupi oleh penampilan fenotip yang sangat mirip. Testisnya ada, pseudo hemafrodit pria. Kalau ovariumnya ada, pseudo hemafrodit wanita. Nah ini ya, androgen insensitivity syndrome. Nih, androgen kan biasanya buat hormon buat laki-laki banget gitu kan. Feminisasi testis. Jadi kalau perempuan laki-laki dengan androgen insensitivity disorder, si sindrom, berarti apa? Kemayu kan? Ya kan, androgen kan maskulinitas loh. Maskulinitas. Karena dia insensitivitas, berarti kan dia lebih melambai ya biasanya. Feminisasi dari testis. Kromosomnya dia pada laki-laki 46XY. Penampilan luarnya tapi kayak wanita. Karena dia androgennya sedikit terlebih ke arah perempuan. Nah ini, karena kurangnya reseptor androgen atau kegagalan kompleks reseptor di testosteron. Testisnya ada, tapi nggak spermatogenesis. Tapi utuh uterin sama uterusnya nggak ada. Vaginanya ada. Aneh yuk. Yuk soal. SSRI. Eh, yang menghambat perkembangan ductus Mullerian. Apa namanya? AMH atau anti Mullerian hormon. SRI kan tadi letaknya di atas, Rek. Tapi yang menghambat namanya anti Mullerian hormon yang dihasilkan oleh apa? Sel Sertoli. Yuk. Yang swelling itu kakak, pembentukan labia mayor itu kak. Masa? Pinter, tidak usah, tidak yakin. Yakinkan dirimu, nak. Benar ya? Genital swelling membentuk labia mayor. Pinter. Labia mayor tadi sama kayak apa? Homologi. Testis. Mungkin testis.
Labia mayor, skrotum. Labia mayor sama kayak skrotum. Testis tadi sama kayak apa ya? Penis kan sama kayak klitoris ya toh. Skrotumnya. Testisnya berarti apa? Ovarium. Ya, Mullerian tubercle berubah jadi apa? Mullerian ya, Mullerian. Vagina kakak, aku lupa. Iya, vagina bener. Vagina bagian atas tadi kan. Mullerian yang Mullerian yang ada yang berubah jadi vagina sepertiga yang bagian atas. Pintar. Laki-laki. Serna. Yang Yang jadi palus dan skrotum ini kakak lupa. tadi genital swelling kalau perempuan jadi labia loh, labia mayor. Labia mayor, Oh, nek laki-laki jadi skrot. jadi scrotal swelling. Jadi yang bener dua emang. Ini oral fat menurut membentuk panel uretra. Tapi iya bener ya, scrotal swelling. Yo, penentuan jenis kelamin, sistem reproduksi. Gampang loh ini. Jenis kelamin tadi. Randomizer ke akar langsung SYR ini atau SRY kak benernya ini. SRY bener, SRY. Yang D itu soalnya SYR kak bukan SRY. Harusnya iya sih, ini khususnya SRY ya. Sempat bingung saya kira saya ketinggalan. Enggak, bener, bener, bener. Seri ya. Yuk, vagina. Tadi vagina namanya apa? Parameso apa meso? Salah. Dari ini ya, inferior ya kalau vagina kan tadi kan kalau yang atas kan tadi ini ya, tubercle mullerian jadi vagina yang sepertiga atas. Kalau yang bawah dari sinovagial bulb. Lagi dari ductus paramesonefrik. Pimbre ya, pimbre. Nah, kalau ovarium dari gonad, labia mayor, minor dari sama klitoris dari bulbo sinovagia. Jadi Mullerian itu namanya paramesonefrik, Rek. Wolferian itu mesonefrik. Yo, lagi.
Yang benar mengenai ductus mesonephros. Oh iya. Iki loh. Apa oron nih loh, para oporon, Gardner Kista ini ya mesonephros. Ya, ini loh. Tubulus mesonephros jadi apa? Epo urun, pa urun, ya. Yang mana, Rek? Himen imperforata. Himen imperforata ya, apa? Jadi kalian tahu himennya kan kalau kita perempuan itu himennya itu tetap bolong, Rek. Tetap bolong. Ya, buat keluar mens. Nah, imperforata dia nggak bolong. Jadi mensnya itu ketumpuk di atas. Jadi pasiennya biasanya dibelek, ngek gitu. Himennya dijebolin ngek biar mensnya bisa keluar. Terus, uterus bentukan enggak atresia vagina akibat pembentukan genital swelling. Torsiotestis akibat kurangnya hormon testis. Ya enggak toh. Torsiotestis itu tesisnya Torsion. melintir. Melintir. Melintir ya, bukan karena kurang hormon, karena dia melintir. Biasanya apa? Gara-gara habis ditendang temene, apa habis jatuh, terus nyeri hebat itu namanya torsiotestis. Hipospadia, kelainan bawaan dengan muara uretra di iki lho, Rek. Dah. Hipospadia gitu loh. Ya, ventral tuh bawah, dorsalnya atas. Ini hipospadia bagian bawah nih BBC. Keluar di bawah, keluar di sini. Nah, epispadia keluar di atas di dorsal. Ketik ya, ventral bawah, dorsal atas ya. Tadi Turner yang mana Turner? Turner syndrome. Kardia karena anomali female short stature itu enggak. Yang Yang B kah? Lupa. sing A, gonadal dysgenesis. Turner syndrome. Iya, Turner syndrome. 4X. Tapi bukan, ini kan 46XO. 46XO. Yang benar gonadal dysgenesis. Yuk, terus hemoprodisem jangan, Rek. Memiliki fenotip pria. Penderita androgen insensitivitas sindrom memiliki fenotip pria, namun karyotype perempuan. Nih, penderita androgen memiliki testis. Yang jawabannya yang C ya. Nah, Turner itu kan dia tadi ini kan Turner 45X ya. Salah kan namanya. Bukan XO kan. Klinefelter true hemaprodis. Klinefelter kan kasih 47 XXY. Ya toh, berarti bukan hemaprodit. Congenital adrenal hiperplasia penyebab utama terjadinya female pseudohemaprodism. Iya benar. Karena apa tadi? CAH tadi menyebabkan, nah ini, sindrom adrenogenital. Jadinya ada maskulinisasi genital eksternal. Dia androgennya berlebihan. Padahal dia perempuan. Nah ini,
Gampang. Nggak ada SRY. Jadinya A, B, C, D, E, C. Kalau tidak terdapat SRY, berarti laki-laki Beta perempuan. 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 Perempuan Wolverian apa Mullerian? Mullerian sih. Mullerian. Tadi Mullerian. yang kah? Beta kah? Iya, Mulleriannya berkembang apa berdegenerasi? berkembang. Berkembang. Berarti yang A, B, C, Berarti D, yang E. itu alpha. Yang wes. Wolverian ya. Yo, kalian kongsial. Iki wis mari yo. Ini yang epispadia tapi ini kak. Iya benar, Epispadia. Yo wis. Yo wis. Wes. Oke. Memang ada yang mau bersuanya soalnya. Itu kak yang kelainan apa tadi yang dia laki tapi ada anunya perempuan tapi dia laki terus ya itulah pokoknya. Itu kan aku kepikiran semestinya kalau misalnya mau tahu dia itu laki atau perempuannya kan lebih dominan kita lihat nanti pas besarnya dia lebih dominan ke maskulin atau femininnya ya kan ya. Betul. Enggak, jadi kalau mau ngecek ya, ya tetap pertama kita harus ngecek fenotipnya juga. Fenotipnya tadi ya XX apa XY, genetik tetap. Nah, dia entah dia kelebihan di sini atau kekurangan. Ya, yang pertama. Yang kedua, ada hormon, pengaruh dari hormon. Hormon apa yang berpengaruh biasanya? Androgen, ya toh. Nah, bisa aja kalau pada perempuan androgennya kan berarti sedikit, ya toh. Kalau laki-laki berarti kan banyak, ya kan? Nah, pada beberapa kasus itu perempuan punya banyak androgen. Androgennya dia banyak. Jadi kelihatan tomboy banget kan, ya kan? Padahal dia fenotipnya tetap XX. XX kan, 46X normal secara fenotip. Tetapi karena ada kelainan hormon, nah ini bisa jadi androgennya yang berlebihan, ya jadinya dia kecowok-cowokan. Ada lagi yang laki-laki harusnya androgennya kan banyak loh. Tapi karena dia reseptor androgennya ini tidak bisa menempel, hormon androgen tidak bisa menempel pada reseptornya, jadinya androgennya sedikit. Jadinya dia apa? Kemayu. Banyak sih penyebabnya sebenarnya ya. Hemaprodit itu ya. Ada juga Apakah yang kira-kira ini ada hubungannya dengan pelangi? apa-apa Apakah ada hubungannya dengan pelangi ya kak kalau kayak gini? bisa jadi ya, bisa dijadikan penelitian ya. Bisa jadi ya LGBTQ itu. Menarik. Iya menarik emang, menarik, baik banget. Tapi kan nggak, maksudnya itu kan isu sensitif ya. Maksudnya kan, iya, nggak semua orang atau nggak semua yang LGBTQ itu mau dicek-cek kayak gitu. Soalnya ada loh kasus kayak Umama ya, itu tahu nggak? Ini loh, Rek, artis yang bapak siapa sih kok bukan Gigi Hadid, siapa Rek? Kim Karsadian itu loh, tahu nggak? Keluarga Karsadian. Kurang tahu kak. Ih, itu kan artis lah, supermodel di Amerika. Itu anaknya udah banyak itu, apa, cowok sama cewek kan. Sekarang udah nenek, udah hampir kayak kakek 60-an lah. Nah, di umur 50 itu, Rek, bapaknya itu berubah jadi perempuan. Secara semuanya. Padahal dia anaknya udah banyak. Bayangin. Nah, aku pernah baca ya, ada penelitian yang ternyata dia punya tumor. Punya tumor di otaknya sehingga hormon-hormon kelaki-lakiannya tersupresi dan keluar hormon perempuannya. Itu juga ada yang kayak gitu. Itu karena tumor. Banyak kasusnya, jadi nggak bisa digeneralisir ya. Unik ya tapi ya. Ya, tapi yang ini namanya juga kelainan ya. Kan ada satu dari banyaknya people-people di dunia ini yang sangat unik. Ini kalau misalnya dimasukin bisa jadi ke-8 keajaiban dunia ini. Kalau nggak Bener. gitu kayak dia kayak anu nggak sih ikan badut itu loh kak. Oh, oh.
Bikin Kalau pusing. ikan badut itu kan, kalau seingatku ya, perempuan itu kan pasti lebih gede ya Kak ya. Terus Heeh. kalau misalnya ceweknya itu mati, otomatis lakinya itu jadi perempuan salah satunya yang lebih dominan. Kayak kasusnya hampir sama kayak gitu, tapi ini kan ceweknya masih ada. Oh ya gak ngerti ya. Saya suka banget sih. Tapi kayak kok mirip-mirip itu. Ya, Jangan-jangan sebuah konspirasi. bisa Eh, jadi. coba coba lihat lihat tuh apa itu keluarga Kim Kardashian. Wes itu adalah Hmm. sebuah drama kehidupan bapak. Kan anak-anaknya itu super model, Rek. Jadi ibunya model, anak-anaknya itu super model, semuanya model-model Victoria's Secret. Nah, terus tiba-tiba di umur 5 bulan bapaknya berubah dong jadi perempuan. Bayangin, kenapa itu secara psikologis juga pasti dipikirkan. Apa karena apa? Jadi istrinya itu sampai sedih banget dia kehilangan suaminya karena bapaknya itu nggak mengakui dirinya dulunya sebagai laki-laki. Bayangin, sumpah keren banget.